Sekarang kita bahas tentang dehidrasi dan overhidrasi. Dehidrasi itu nggak cuman kehilangan air, tapi juga kehilangan ion natrium. Nah, ini adalah gejala-gejalanya. Antara lain ini yang paling penting adalah denyut jantung itu meningkat. Terus juga ada kekeringan di membrana mukosa, kemudian bola matanya tenggelam, misalkan, terus urinnya turun. Dan ini adalah skin turgornya ini pasti itu adalah menurun. Nah, ini dehidrasi ini dibagi jadi 3, yaitu isoosmotik, hiperosmotik, dan juga hipoosmotik. Pertama adalah dehidrasi isoosmotik. Nah, dehidrasi isoosmotik itu adalah dimana tekanan osmotik dari cairan itu tidak berubah. Kenapa? Karena ada penurunan volume plasma akibat hemoragi, pendarahan, diare dan muntah, dan juga luka. Nah, terapinya apa? Isotonik salin. Yang kedua adalah dehidrasi hiperosmotik, yaitu karena kehilangan air sehingga terjadi kelebihan garam atau elektrolit. Nah, ini adalah beberapa penyebabnya, tapi yang umum itu adalah diabetes atau keringetan gitu kan, misalkan demam jadi keringetan, dan di sini juga ada alkohol dan juga penurunan asupan air minum. Itu terapinya adalah hipotonis pasti, karena dia kan berbanding terbalik gitu ya dari hiperosmotik dan hipotonis. Kemudian di sini mekanisme bagaimana? Jadi ini ada kehilangan cairan dari plasma. Nah, karena dia misalkan kurang minum gitu kan, jadinya plasmanya hiperosmotik karena dia kurang air, sedangkan garamnya ya segitu-segitu aja gitu kan. Terus cairan itu bakal berpindah dari si interstisium ke plasma. Akibatnya apa? Nanti osmolalitas dari cairan interstisial itu meningkat. Karena dia meningkat, cairan berpindah itu dari intraselular ke ekstraselular untuk menetralisir perbedaan dari tekanan osmotik, hipoosmotik. Nah, hipoosmotik ini kebalikannya, itu adalah kehilangan elektrolit sehingga kelebihan air gitu ya. Terus ini penyebabnya ini bisa karena kehilangan garam lewat urin akibat Addison atau disfungsi adrenal, yang mana nanti di sini ada mekanismenya sendiri, di mana kehilangan NaCl dari plasma itu akan menurunkan plasma osmolality. Nah, karena dia turun ya osmolalitasnya, makanya dia cairannya itu akan berpindah dari si plasma ke interstisium. Karena interstisial osmolalitasnya itu dia turun kan, karena cairannya tambah banyak, akhirnya si cairan ini akan menetralisasi lagi dari si ekstraselular itu berpindah ke intraselular gitu. Kemudian satu lagi ini adalah overhidrasi. Nah, overhidrasi ini apa sih gejalanya? Itu pertama ada puffy eyelid, itu kayak bengkak-bengkak gitu ya. Terus edema, dan terapinya ini seperti ini ya, diuretikum. Terus kalau misalkan karena lemah jantung dikasih ACE inhibitors, kemudian diet rendah natrium. Nah, ini overhidrasi dibagi menjadi isoosmotik, hiperosmotik, dan hipoosmotik. Pertama-tama itu adalah overhidrasi akibat isoosmotik. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena salin yang dimasukkan misalkan itu dalam jumlah besar sehingga terjadi overhidrasi. Dan kalau misalkan memang mau diobati, maka berikan diuretikum untuk mengeluarkan cairan berlebih. Kemudian untuk hipoosmotik sendiri itu karena intake air itu berlebih, sehingga dia melebihi kemampuan ekskresi dari ginjal. Nah, ini penyebabnya bisa jadi karena retensi air oleh ginjal, ini ada kelainan. Kemudian di sini juga ada intake air dalam jumlah sangat-sangat berlebih. Kemudian di sini satu lagi adalah hiperosmotik. Ini akibat lagi-lagi adalah IV atau oral, itu hypertonic salin dalam jumlah besar, dan ini adalah mekanismenya sebagai berikut.